Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, pembelajaran 1 mengenai wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui wujud benda, yang kedua, mengetahui ukuran jarak, dan yang ketiga, mengetahui gerakan angin sepoi-sepoi sampai angin puting beliung. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Ada 3 wujud benda. Yang pertama, ada benda yang berwujud padat. Yang kedua, ada benda yang berwujud cair. Dan yang ketiga, ada benda yang berwujud gas. Contohnya benda padat yaitu tas, buku, dan juga pensil, dan masih banyak lainnya. Contoh benda cair yaitu minyak dan juga air. Dan contoh benda yang berwujud gas yaitu gas hidrogen dalam balon. Sekarang coba adik-adik lihat gambar berikut ini. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk ibunya memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti ada bawang, ada cabai, ada minyak goreng, dan juga kecap. Tadi kan kita sudah mengamati sebuah gambar. Nah, sekarang tugasnya adik-adik kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut ini ya. Selamat mengerjakan. Sekarang coba amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Nah, tuliskan benda-benda tersebut dalam kontak berikut. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Dijawab secara mandiri ya. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? Nah, tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Ya, benar sekali. Motor termasuk benda padat. Sekarang coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Satuan kilometer yang disimbolkan km dan meter yang disimbolkan m adalah satuan untuk menyatakan jarak. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sekarang coba kita hitung berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter. Diketahui jarak rumah Edo ke rumah nenek
yaitu 5 km 300 meter. Dan 1 kilometernya sama dengan 1000 meter. Jadi, hitungannya 5 km sama dengan 5000 meter ditambah dengan 300 meter. 5000 ditambah 300 sama dengan 5300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter adalah 5300 meter. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Nah, sekarang tugasnya adik-adik, tentukan jarak dalam satuan meter. Kerjakan soal berikut dengan mandiri ya. Alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Sekarang, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar berikut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan tersebut, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang.